Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Francisca Inatia Andisi, NIM P2383811918 dari Diploma 4 Teknologi Rekayasa Elektronik. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan mengenai suction pump sentral. Yang pertama akan dibahas mengenai pengertian suction pump sentral. Apa itu suction pump sentral? Suction pump sentral merupakan alat kesehatan yang berfungsi untuk menghisap cairan yang tidak dibutuhkan di dalam tubuh pada proses operasi, misalnya darah, isi lambung, dan sebagainya. Kemudian, cairan yang telah dihisap ditampung ke sebuah wadah penampung. Suction pump ini digunakan sebagai suction pump sentral dengan menggunakan gas sentral yang didapat dari sistem instalasi gas sentral medis yang menempel pada tembok-tembok yang berada di rumah sakit. Ini akan dibahas mengenai apa itu fungsi dari suction pump sentral. Beberapa kasus medis membuat tubuh memiliki cairan berlebih yang tidak berguna dan justru menekan kerja organ lain di dalam tubuh. Oleh karena itu, cairan dalam tubuh tersebut harus dikeluarkan atau dihisap agar organ tubuh dapat bekerja lebih baik. Yang jelas, fungsi alat suction pump sentral ini adalah untuk membantu mengeluarkan cairan seperti cairan di dalam paru-paru, lendir di tenggorokan, dan cairan yang ada di dalam usus atau lambung. Suction pump juga digunakan saat proses operasi untuk menghisap cairan darah yang keluar. Pasca operasi terkadang masih mengeluarkan darah. Alat suction pump sentral sendiri menggunakan sistem instalasi gas sentral medis. Selanjutnya kita akan membahas tentang apa saja jenis-jenis dari gas sentral. Kegunaan gas sentral sendiri di suatu rumah sakit untuk memenuhi kebutuhan rumah sakit, terutama di ruang inap atau ruang perawatan dan juga ruang operasi. Dan jenis-jenis dari gas sentral sendiri ada 4 macam, yaitu Central Oxygen, Central N2O, Central Medical Compressed Air, dan Central Vacuum atau suction. Yang akan dibahas yaitu mengenai Central Oxygen atau O2. Central Oxygen menggunakan sistem sentral tabung gas dengan kapasitas 2 kali jumlah tabung yang bisa dipasang. Misal satu sisi 8 tabung, maka dinyatakan berkapasitas 2 kali 8 jumlah tabung. Dengan sistem double row atau 2 sayap dengan bekerja secara bergantian, sayap kiri 8 tabung dan sayap kanan 8 tabung. Central gas medic ini diatur oleh piranti yang dinamakan automatic manifold changeover yang memiliki fungsi yaitu sebagai pengatur suplai oksigen secara otomatis, mengatur tekanan kerja sentral instalasi, dan penunjuk tekanan kerja tabung gas. Selanjutnya, penggunaan gas medic ini digunakan dan disambungkan dengan instalasi ke ruangan inap dan ruang tindakan. Kedua akan dibahas mengenai sentral nitrogen oksida atau N2O. Pada hakikatnya sentral N2O sama dengan sentral oksigen. Yang membedakan pada sistem ini hanyalah jenis gas yang digunakan, tekanan kerja gas, tipe valve, dan regulator sentral. Sentral N2O biasanya mempunyai kapasitas yang lebih sedikit daripada sentral oksigen. Yang akan dibahas mengenai Central Medical Compressed Air atau Breathing Air. Sentral kompresor yang terpasang biasanya merupakan kompresor udara bebas oli atau oil free tipe duplex, terdiri dari 2 kompresor dan 1 tangki, dan berikut kelengkapannya. Sentral kompresor ini juga dilengkapi dengan aftercooler atau alat pendingin dan tangki atau reserve tank. Yang akan kita bahas mengenai central vacuum atau suction. Central vacuum atau suction yang dipasang adalah vacuum pump tipe rotor vane oil seal. Dan selanjutnya untuk mengetahui lebih jelasnya, mari kita lihat gambar-gambarnya dari masing-masing jenisnya. Yang akan kita bahas mengenai bagaimanakah cara pengoperasiannya. Yang pertama, persiapan alat suction sentral. Botol suction yang telah terisi cairan safflon dengan perbandingan 1:30, selang suction, manometer suction, norma salin atau aqua steril. Kedua, persiapan pasien dengan cara 1. Pasien diberitahu. 2. Posisi pasien diatur sesuai kondisinya. Yang ketiga, mengenai pelaksanaan. 1. Putar pengatur suction ke arah on. Kedua,
atur tekanan penghisap dengan ketentuan dewasa 80-120 mmHg, anak-anak 60-80 mmHg, bayi 40-60 mmHg. Ketiga, selang suction dihubungkan ke dalam botol suction. Yang keempat, lakukan suction sesuai protap tindakan suction. Kelima, bila selang dengan norma salin atau aqua steril. Yang keenam, setelah selesai pengatur, diputar ke arah off. Selanjutnya yang akan kita bahas mengenai bagaimanakah cara perawatan suction pump sentral yang terdiri dari 3 tahap, yaitu pertama, perawatan harian, yaitu yang terdiri dari setelah digunakan, ambil lap kering atau gunakan lap kering untuk membersihkan bodi alat agar tidak terjadi korosi. 2. Lepaskan penekan tutup agar tidak cepat pecah pada bagian yang terkena tekanan. 3. Bersihkan botol setelah pemakaian. Yang kedua, mengenai perawatan 3 bulanan. Yang pertama, cek dan bersihkan bagian-bagian alat. Kedua, cek kondisi filter dan ganti bila perlu. Ketiga, cek karet packing tabung, ganti juga jika perlu. Keempat, cek daya hisap, lakukan penyetelan bila perlu. Kelima, cek fungsi pelampung atau stop overflow. Dan yang tahap ketiga yaitu mengenai perawatan 1 tahunan. Yang pertama, cek packing pada katup penghisap, ganti bila perlu. Kedua, cek kebocoran arus listrik. Ketiga, cek hubungan pembumian. Itulah penjelasan mengenai suction pump sentral dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.